berbagi cerita tentang asam lambung kronis atau yang disebut dengan GERD. Saya mengalami ini dari tahun 1986 saat saya masih kuliah. Nah, karena saya makanya saat kuliah kan pekerjaan banyak, habis mengumpulkan tugas dan sebagainya, saya terlambat makan, hasilnya nggak makan, dan akhirnya saya terkena asam lambung. Nah, waktu itu 2 minggu sekali saya selalu ke dokter dan saya diberi obat-obatan, tapi begitu obat habis asam lambung itu muncul lagi. Dan keluhan yang saya rasakan waktu itu dari mulai kepala ya, dari kepala itu pusing, terus tengkuknya pegel gitu ya, berat, dan juga dadanya terasa sakit, mual, apalagi kalau dadanya itu sering seperti mirip seperti penyakit jantung gitu ya. Nah itu terus perutnya sebab kembung, dan saya pernah suatu saat itu perutnya terasa sakit, seperti melilit, seperti orang melahirkan gitu ya. Jadi saya terus ke dokter umum, di refer ke dokter kandungan, dan akhirnya saya di USG. Ternyata bersih. Katanya dokter ini asam lambungnya terjebak di perut. Rasanya minta ampun, sakitnya bukan main. Dan itu yang kedua, saya juga mengalami tangan jari kelingking saya ini kok nggak bisa dibuka selama 8 bulan. Dan saya sudah ke dokter saraf juga, dan akhirnya dikasih fisioterapi yang pakai nggak sembuh. Akhirnya juga dikonsulkan ke dokter bedah. Dokter bedah pun juga menyarankan untuk operasi, dan waktu itu kan saya takut ya, sama aku kan juga mengalami ketakutan, cemas gitu, saya nggak berani. Terus yang kedua, jempol saya ini juga nepuk, nggak bisa buka, jadi antara kelingking dan jempol ini nepuk, jadi pergantian. Nah, akhirnya saya yang saya derita juga mengalami sering marah-marah itu sering kali ya. Saya sering sekali berbeda pendapat dengan suami saya. Kalau suami saya bilang apa, saya jawabnya marah-marah gitu ya. Jadi emosinya meledak-meledak, terus sampai suami saya itu tidak berani bicara di rumah. Apalagi saya punya anak kebutuhan khusus gitu ya. Itu membuat saya stres yang berlipat ganda gitu. Akhirnya saya juga mengalami ketakutan, sampai ada suara ambulan lewat, saya takut untuk berkumpul dengan orang-orang wali murid kalau saat ngantarkan sekolah. Katanya Bu, sini Bu, ngobrol-ngobrol dulu. Maaf ya, saya ada acara, karena saya tua, akhirnya bukan main, nggak bisa kumpul seperti ini, apalagi berdiri di depan bisa semaput. Nah itu, kemudian saya juga terasa tulang bengkak, tertusuk sampai ke pinggang, jadi sakitnya minta ampun. Dan juga itu yang terjadi juga, saya pernah mengalami waktu jongkok tidak bisa berdiri. Itu saat itu di kamar mandi ya, jadi nggak ada orang tahu saya teriak-teriak juga, nggak ada yang dengar gitu. Jadi saya merangkak sendiri, berusaha untuk bangun sendiri gitu. Kemudian yang aku rasakan lagi saat itu juga jari tangan memang nggak bisa dibuka gitu ya, apalagi kalau malam hari bangun itu susah sekali untuk dibuka gitu. Terus terasa kaki terasa berat seperti kebas atau kram gitu ya, itu sering kali aku alami gitu. Terus kedinginan, kalau di ruang ber-AC nggak bisa, mandi juga harus pakai air hangat. Pokoknya sensasinya luar biasa lah, 1001 sensasi. Nah itu. Kemudian pada tahun 2015 saya sudah mencoba untuk merubah pola makan dengan food combining. Nah di food combining ini memang yang terigu nggak boleh, seperti mie instan dan sebagainya, cabai itu nggak bisa, udah aku lakukan. Tapi ini masih up dan down
Gitu. Terus akhirnya tahun 2019 saya coba yang di Facebook itu kok ada minyak ajaib ini ya, ini minyak faras gitu. Kemudian saya bertemu dengan Jenny ya waktu itu, dan saya mencoba untuk beli 3 botol gitu. Kemudian saya pakai, saya diajari cara balurkannya, dibalurkan di tulang punggung dari leher sampai tulang iko, kemudian kedua telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Sebelumnya minum air hangat dan setelah itu juga minum air hangat. Dan kemudian di daerah perut itu dioleskan, dibalurkan mengarah ke pusat gitu ya. Jadi salah saja tapi mengarah ke pusat, juga bagian dada itu juga dibalurkan, juga di bawah ketiak. Nah setelah itu kalau ada yang membalurkan lebih baik tepuk-tepuk ringan gitu ya. Jadi masuk ke pori-pori kulit. Habis itu saya rutin waktu habis 1 botol tuh justru mengalami detox. Saya bilang ke Jennifer, kok badanku malah nggak enak, saya bilang gitu. Pokoknya ngasih semangat ke saya. Nah akhirnya puji Tuhan ya, saya rutin 1 botol, saya habis 1 minggu itu mulai terasa perubahannya. Jadi saya dengan suara mesin, suara ambulan itu saya nggak merasa takut lagi, dan juga sensasi yang sibuk. Satu sensasi itu mulai berkurang gitu. Dan saya 2 bulan itu saya bersih total. Jadi sensasi sama sekali tidak muncul, dan saya udah enak lagi, makan sudah bisa. Nah itu saya juga mengalami insomnia selama 6 bulan. Jadi saya sampai ke dokter itu dikasih obat tidur apa gitu ya, namanya 2 mg, saya lupa. Saya sempat minum seperti itu, dan puji Tuhannya selama 2 bulan saya bisa sembuh dengan minyak faras ini. Nah saran saya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah, selalu sediakan minyak faras ini. Selain untuk penyakit asam lambung atau berat, juga bisa untuk anak saya kebetulan hadir ya, si Albert ini ya kebutuhan khusus, jadi dia nggak fokus tadinya. Selalu kalau di ruangan ini nggak bisa duduk ya, dia selalu lari-lari gitu. Terus telapak tangannya ini selalu berkeringat, banyak keringat. Jadi kalau nempel di lantai selalu ada bekasnya. Nah saya juga rutin balurkan tiap pagi, siang, malam. Akhirnya dia nggak bisa tenang, bisa duduk tenang, bisa fokus, lebih fokus gitu. Dan juga masalah untuk berat badannya juga udah meningkat gitu. Nah selain itu juga bisa juga untuk ini, kalau ibu-ibu misalnya di rumah ya kena wajan panas, belilah minyak faras ini, nggak melepuh. Nah bisa juga digunakan seperti itu. Semoga ibu-ibu yang di sini juga senantiasa menyediakan minyak faras, karena minyak faras ini juga bisa digunakan untuk lebih dari 78 macam penyakit. Terima kasih, sekian testimoni saya, semoga bermanfaat.